Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa berjumpa secara online. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai umur dan rezeki yang barokah, juga dimudahkan semua urusan kita. Yang saya hormati Pak Iskandar Zulkarnain, Bapak Ibu semuanya, saya di sini bersama dengan Mbak Ardianti. Mbak Ardianti itu asisten manajer monitoring dan evaluasi pilar sosial region kedua apa ketiga Mbak Ardi? Region 1 Pak. Region 1. Region 1 itu ada 9 provinsi, salah satunya adalah NTB. Ya, saya senang sekali bahwa NTB akhirnya punya semangat untuk ikut mendaftar SDGs Awards. Ya, karena terus terang saja NTB itu banyak hal baik yang sudah dilakukan, yang itu adalah ciri khasnya NTB. Jadi nanti saya secara umum akan menyampaikan garis besar daripada award ini. Kemudian nanti Mbak Ardi akan menambahkan kira-kira nanti di dalam, kan ini sudah mendaftar, sudah mempunyai akun. Di dalam melengkapi borang itu aturan mainnya gimana. Misalnya nanti Mbak Ardi akan menerangkan bahwa filenya itu kalau berupa video tidak boleh lebih dari 2 giga atau kalau file yang dikirimkan sebagai bukti misalnya harus lebih apa. Kemudian bagaimana akses kepada itu aplikasi itu untuk mendaftar itu nanti secara ringkas atau secara khusus Mbak Ardi akan menerangkan itu. Jadi dari semenjak SDGs Award ini dibuka oleh Pak Menteri Bappenas, Pak Suharto Mono Arfa, sampai kemarin ini Mbak Ardi bersama tim dapur istilahnya terus sibuk sekali menerima yang mendaftar. Kemudian mulai 4 hari terakhir sudah ada beberapa peserta itu yang melengkapi borang. Ternyata sangat pelik karena tadi misalnya mengirimkan video, filenya besar. Tentu tidak harus video, boleh bukti yang lain. Nanti Mbak Ardi akan menerangkan secara detail. Baik, izinkan saya share screen dulu. Ini yang pertama ini adalah ada bahan yang sudah disiapkan oleh Mbak Ardi. Jadi ini bahan secara umum yang dari bahan ini mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham esensi daripada SDGs Award. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iskandar atau Bu Rini tadi, bahwa pemerintah ingin memberikan apresiasi ya dengan diadakannya Indonesia SDGs Action Award 2022. Ini mudah-mudahan sudah kelihatan ini bahan saya. Yang pertama ini metodologinya, ya, metodologi penilaian dan ruang lingkup. Ini saya kira sudah diserangkan oleh Pak Deputi. Namun demikian perlu dipahami secara gamblang. Yang akan dinilai itu bagaimana komitmen pemerintah, karena ini saya langsung berbicara dengan pemerintah daerah, saya akan menerangkan khusus kategori pemerintah daerah. Komitmen, kemudian kinerja kualitatif dan kinerja kuantitatif. Kalau komitmen itu, misalnya nanti saya terangkan berikutnya, ada beberapa poin di sini, ini secara umum, kemudian ada kinerja kualitatif, juga secara umum, nanti ada juga best practices. Nah, best practices itu isinya harus seperti apa? Nanti saya terangkan di sebelah kanan ini. Satu lagi, ada key performance indicator.
dari sekitar 24 atau 25 indikator yang indikator itu menyangkut pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum dan tata kelola, juga satu kesatuan dari 4 pilar itu. Sehingga bisa saja nanti misalnya NTB ini kuatnya di pilar mana misalnya? Pilar sosial kah? Pilar ekonomi? Atau pilar lingkungan? Atau pilar hukum tata kelola? Jadi bisa saja ngambil salah satu kelebihan di situ. Bisa saja kalau 4-4-nya bagus, pilar sosial bagus, pilar ekonomi bagus, pilar lingkungan bagus, pilar hukum tata kelola bagus, menjadi apa? Boleh dibilang 4 kategori memenuhi, boleh saja. Tentu, ya. Kalau kita bisa ambil 4-4-nya, kenapa hanya ambil 1? Ya kan? Jadi, nah kemudian yang key performance indicator ini sudah dinilai berdasarkan data-data atau capaian-capaian SDGs di semua provinsi yang sebanyak 24 indikator lagi. Nah, kemudian nanti ada yang namanya best practices. Itu nanti akan dilihat bagaimana inovasinya, bagaimana partisipasi atau pelibatan di dalam best practices itu, pelibatan para pihak itu bagaimana. Kemudian dengan adanya best practices itu dampaknya bagaimana? Apakah ada perubahan kondisi fisik, ada perubahan sosial, perubahan lingkungan, perubahan tata kelola, atau ada rekomendasi kebijakan kalau best practices-nya itu tentang kebijakan. Kemudian inklusivitas program itu. Apakah program itu menyasar kepada kelompok rentan? Misalnya kepada fakir miskin, kepada penyandang disabilitas, kepada perempuan, misal kepada lansia atau anak-anak, atau kepada orang-orang yang di pelosok-pelosok misalnya, ini dia. Kemudian keberlanjutan. Keberlanjutan itu kira-kira best practices itu apakah bisa disebar, menyebar ke wilayah lain, ya kan? Kemudian kira-kira kalau berupa kebijakan practices itu apakah sudah diadopsi di dalam satu kebijakan atau belum? Nah, ini berikutnya, ini kan secara umum sudah disampaikan oleh Pak Deputi. Kita lihat yang pemerintah daerah provinsi, ini pemerintah daerah, kriterianya. Jadi 34 provinsi itu sifatnya wajib. Ya kan? Tidak hanya yang sudah mengumpulkan, yang sudah membuat rencana aksi daerah. Dari 34 provinsi, ada 3 provinsi yang belum berhasil membuat rencana aksi daerah. Ya, saya tidak usah sebut siapa itu. Yang jelas NTB sudah berhasil membuat rencana aksi daerah. Kemudian memiliki program best practices yang telah diimplementasikan dalam 3 tahun terakhir, 2019-2021. Jadi best practices tadi sudah diimplementasikan dalam 3 tahun terakhir, 2019-2021. Kemudian dapat mencakup program yang dilaksanakan provinsi atau kabupaten kota di wilayahnya. Tidak terbatas pada RAD. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59/2017, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di dalam melaksanakan SDGs itu bersama-sama dengan kabupaten kota. Juga bersama-sama dengan pihak lain, non-pemerintah. Non-pemerintah itu siapa? Non-pemerintah adalah misalnya LSM, organisasi masyarakat sipil, kemudian perguruan tinggi, CSR, filantropi, atau pelaku usaha. Ya ini. Jadi ini satu kata kunci yang nanti akan dinilai program yang dilaksanakan provinsi itu apakah melibatkan kabupaten kota, apakah juga melibatkan non-pemerintah. Nah, ini ya kan. Tadi tidak hanya inovasi, tidak hanya dampak, tidak lain.
Karena apa? SDGs itu kan inklusif. Semuanya harus terlibat. Tidak bisa dikatakan bahwa keberhasilan pencapaian indikator SDGs, misalnya indikator tertentu, penurunan kemiskinan di NTB, tidak bisa dikatakan bahwa itu sepenuhnya kerja daripada pemerintah provinsi, tidak. Itu bersama-sama antara provinsi, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, dengan perguruan tinggi mungkin, ya kan, dengan organisasi masyarakat sipil, dengan pelaku usaha, dan lain-lain. Kemudian, ini nanti Mbak Ardi akan menerangkan bahwa silahkan NTB itu mengirimkan 5 best practices, maksimum 5, tidak usah lebih dari 5. Best practices 5 itu bisa saja best practices yang dikerjakan oleh teman-teman provinsi, ya kan? Pemerintah provinsi kan berarti mulai dari Bapeda, dari semua SKPD di provinsi, dan atau best practices yang dikerjakan oleh kabupaten kota. Nah, tentu di sini karena NTB itu kabupaten kotanya ada berapa? Halo? 10, Pak. 10. Berarti kan ada 11 pemerintahan, 1 tingkat provinsi, 10 kabupaten kota. Kalau masing-masing punya 1, berarti ada 11. Tapi kami mintanya 5. Silahkan dipilih. Disepakati dari 11 misalnya, pilih 5 saja. Tapi kan bisa jadi provinsi punya best practices-nya lebih dari 1. Setiap kabupaten kota punya lebih dari 1. Nah, kalau masing-masing punya 2 yang terbaik, namanya best practices kan, berarti kan 22. Dari 22 itu silahkan ada tim teknis atau tim kebijakan di provinsi NTB ini, coba apa saling menilai. Dari 22 itu misalnya dipilih 5. Bisa saja setiap pemerintah, baik itu provinsi kabupaten, mempunyai lebih dari 3. Enggak masalah. Punya lebih dari itu, boleh. Tapi sekali lagi kami hanya meminta 5. Pak, kenapa enggak 11 saja? Boleh. 11. Tapi yang kami minta hanya 5. Ngapain lebih dari 5? Nanti filenya enggak muat. Tentu yang 5 itu nanti akan kita nilai satu-satu. Ya, kemudian dari 5 itu kami ambil yang nilai tertinggi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Ismail, Pak Iskandar, ini masuk akal. Bisa saja dari 5 itu NTB itu best practices-nya menyodok menjadi yang terbaik. Sumbangan best practices ini, ya kan, itu di dalam nilai secara keseluruhan itu 40%. Tinggi banget itu. Ya kan? Tadi key performance indicator juga nilainya tinggi. Komitmen nilainya juga ada, nilainya semua dinilai. Oke. Saya teruskan kepada ini untuk kriteria di perguruan tinggi di pemerintah daerah. Ini ya. Ini tadi. Ini yang biru ini tadi sudah diterangkan. Jadi penilaian pre-bab secara keseluruhan, yang pertama komitmen, penyusunan atau penetapan RAD. Ya, ini kalau NTB nggak ada masalah. Mestinya dari komitmen ini NTB sudah punya nilai. Kalau nilainya misalnya 10, ya mestinya dapat nilai 10. Karena RAD-nya NTB kan sudah ada tanda tangan gubernurnya. Ya, nanti Mbak Ardi itu akan nanya ketika upload bukti menyusun RAD itu, apakah RAD-nya sudah ada? Apakah ada tanda tangan gubernur? Misalnya gitu. Itu. Ya. Kemudian partisipasi kabupaten kota dalam penentuan program, penentuan kegiatan indikator SDGs dalam RAD. Ini RAD itu mestinya ada lampirannya adalah program,
program, kegiatan atau subkegiatan yang dilakukan tidak hanya oleh provinsi, tapi juga oleh kabupaten kota. Namanya ada di matriks 2B, program dan kegiatan ini kan. Kemudian partisipasi non-pemerintah. Tadi, ada nggak di dalam RAD itu misalnya non-pemerintah itu, apakah ada perguruan tinggi, apakah ada organisasi masyarakat sipil, apakah ada pelaku usaha, ya kan? Apakah ada filantropi yang juga mempunyai program atau kegiatan atau subkegiatan yang terkait dengan SDGs. Ini saya kira komitmen ini menjadi jelas bahwa SDGs untuk mewujudkan no one left behind itu tidak mungkin dilaksanakan kalau tidak ada komitmen dari pimpinan tertinggi pemerintah NTB, itu gubernur. Jadi dilihat dari RAD, ya kan? Dengan rencana aksi daerah itu berarti selama 5 tahun itu NTB mau ngapain aja, ya kan? Terkait goal 1 kemiskinan, NTB itu punya target kemiskinan menjadi berapa? Misalnya kalau kemiskinan di NTB saat ini 12%, yang dikatakan no one left behind itu kan tentunya udah nggak ada orang miskin lagi di NTB. Tapi tentu sangat sulit Pak Gancang. Kalau dari 12% menjadi 0, ya nggak apa-apa. Misalnya terserah NTB dari 12% itu tahun 2024 misalnya di dalam rencana aksi daerah kemiskinan menjadi misalnya menjadi 9%. Ya, untuk 9% kan harus kerjasama semua pihak, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah non-pemerintah tadi. Ya, ini menunjukkan komitmen ini dengan adanya target-target indikator tertentu menjadi berapa tahun 2024. Itu adalah satu komitmen. Komitmen itu dapat dilihat dari RAD itu ada tanda tangannya gubernur. Tadi ya kan. Kemudian tadi kalau gubernur doang, kabupaten kota nggak ikut-ikutan, jalan sendiri-sendiri, ya nggak bisa. Harus seiring sejalan antara pemerintah provinsi, kabupaten kota. Apakah artinya bahwa kabupaten kota juga harus punya RAD? Enggak. Tapi di dalam menyusun RAD provinsi itu, kabupaten kota menjadi satu kesatuan dengan provinsi. Non-pemerintah juga menjadi satu kesatuan. Ya, ini kalau metrik 2B di pemerintah provinsi, juga di pemerintah kabupaten, metrik 3, juga metrik 4. Ya kan? Pak, kami belum ada metrik 4, ya nggak apa-apa. Ya kan? Ini kan sudah decade of action. Mudah-mudahan dengan kami mempertanyakan komitmen ini, semuanya menjadi sadar. Semua menjadi peduli. Bahwa tujuan no one left behind itu harus dilakukan secara inklusif, secara bersama-sama. Kemudian kinerja kualitatif tadi. Nah ini jumlah atau program kegiatan inovatif yang dilakukan, nah ini bukan pelaku usaha, mohon maaf, ini yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ya, ini saya ganti, mohon maaf, ini terlewat ini. Oke, mohon maaf, saya kebesaran lagi. Ya, ini, jadi jumlah program kegiatan yang inovatif yang dilaksanakan pemerintah provinsi, kabupaten kota dalam mendukung percepatan pencapaian target-target SDGs di Indonesia atau di NTB, ya kan? Itu dia. Ini Pak, apa bedanya yang tadi best practices dimintanya 5? Sementara ini dimintanya maksimal 8.
Ya. Tadi yang saya terangkan tadi, semua program kegiatan yang ada di matriks 2B, baik itu yang dilaksanakan oleh provinsi maupun kabupaten kota, ini tolong dipilih bahwa itu adalah kegiatan-kegiatan yang inovatif. Ya, ya. Tentu saya yakin di NTB lebih dari 8. Lebih dari 8. Tapi kami minta cukup 8 saja. Ya. Ya. Ini, kemudian tadi, ini yang kinerja kuantitatif, best practices tadi, kalau KPI nggak usah ditanya. Nah, kemudian best practices ini tadi, dilihat unsur penilaian setiap best practices yang 5 tadi, yang diajukan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini termasuk pemerintah kabupaten kota, itu pelaksanaan program kegiatan best practices itu menggunakan metode atau pendekatan yang inovatif, yang transformatif, atau mengandung unsur kebaruan, dan tidak business as usual. Tidak dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja, tapi dengan cara yang inovatif. Kemudian, partisipasi multi pihak. Ya, misalnya, yang dimaksud multi pihak tadi di dalam melaksanakan best practices tadi, misalnya pemberantasan kemiskinan, itu Pemda Provinsi dengan pemangku kepentingan lain. Ada dari perguruan tinggi, ada filantropi, ada organisasi masyarakat sipil, ada pelaku usaha, ya kan? Itu dilakukan bersama-sama dengan mereka atau enggak? Ya. Kalau dilaksanakan bersama-sama dengan mereka, dengan multi pihak ini, artinya ini bagus. Tadi kan ini harus inklusif, ya kan? Kemudian yang ketiga, dampaknya. Dampak dari aksi nyata Pemda Provinsi terhadap perubahan kondisi fisik. Saya kasih contoh misalnya Jogotongo. Itu satu best practice yang diadakan oleh teman-teman di Yogyakarta. Pada waktu pandemi kemarin. Jogotongo itu hanya satu program saling berkomunikasi di antara warga di setiap RW. Ya kan? Di situ menerangkan di dalam ketika COVID itu ada yang sakit enggak? Kalau ada sakit, apa yang harus dilakukan? Kemudian ada yang berusaha atau punya usaha enggak? Misalnya jualan bubur ayam, misalnya jualan kerajinan. Kemudian siap ditawarkan di WA group Jogotongo tadi. Sehingga orang tahu kalau pesan bisa melalui WA group tadi. Nah, tinggal diantar saja. Kemudian kalau ada kegiatan lain, ya kan, yang kira-kira dengan adanya COVID itu orang tetap bisa bergerak, tetap bisa berusaha, ya kan. Tadinya hanya satu RW di satu kelurahan di Yogyakarta itu, kemudian karena itu dirasa baik oleh pemerintah Yogyakarta itu disebarkan ke RW-RW yang lain. Sehingga selama COVID itu akhirnya ya yang tadinya satu RW, kemudian seluruh RW di Yogyakarta itu membuat yang namanya program Jogotongo. Jogo itu menjaga, tonggo itu tetangga. Saling menjaga, saling berkomunikasi dengan tetangga. Sehingga itu kelihatan bahwa ada perubahan fisik, perubahan sosial. Yang tadinya orang yang jualan nggak laku, sekarang menjadi laku. Ada yang sakit, tertangani dengan baik, ya kan? Ada perubahan fisik atau sosial atau lingkungan dan lain-lain, ya kan? Kemudian inklusivitas cakupan sasaran kegiatan pada kelompok rentan. Tadi orang yang miskin, orang yang disabel, kemudian janda-janda, lansia itu dengan adanya program Jogotongo tadi tetap terperhatikan, ya kan?
Ini jadi karena itu best practices-nya itu harus bisa upayakan dipilih yang itu cakupan programnya itu melibatkan mereka. Nah, kemudian yang di keberlanjutan, ya kan, penerima manfaatnya itu bertambah jumlahnya atau tidak. Kemudian lokasinya tadi, mohon maaf, lokasinya dari satu RW kepada menjadi beberapa RW. Kemudian komitmen perencanaan, kalau dirasa bagus, kira-kira pemerintah daerah itu menganggarkan nggak supaya program ini terus meningkat selama 3 tahun ini. Nanti akan kami lihat misalnya, apakah ada anggaran yang digunakan untuk itu, untuk supaya program itu ini. Nah, itu saya kira yang dapat saya sampaikan intisari daripada SDGs Award itu. Nah, sebelum tanya, saya ingin meminta Mbak Ardi menambahkan mungkin yang saya sampaikan tadi, kemudian menerangkan juga bagaimana dikaitkan dengan aplikasi yang dibangun oleh teman-teman SBM ITB ini. Karena penilaiannya ini yang pertama menggunakan key performance indicator dari data-data yang kami punya, kami olah, kemudian juga dari teman-teman provinsi maupun teman-teman kabupaten mengirimkan bukti-bukti yang akan ditanyakan di dalam setiap item di dalam lomba itu. Monggo Mbak Ardi, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gancang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, meneruskan penjelasan dari Pak Gancang, saya izin untuk share screen. Untuk bisa secara lebih detail kita run through kira-kira nanti pertanyaan yang akan Bapak Ibu temukan pada saat login dengan akun dan password yang sudah diberikan kepada PIC yang ditunjuk di Bapeda Provinsi NTB. Dan berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang akan Bapak Ibu temukan. Yang pertama yaitu tadi sudah dijelaskan terkait dengan komitmen, maka akan ditemukan pertanyaan, apakah provinsi sudah menetapkan RAD TPP SDGs? Di sini ada opsi pilihan jawaban, jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satu di antara yang tersedia di sini. Kalau untuk NTB tentu saja sudah menetapkan RAD TPP SDGs dengan peraturan gubernur. Kemudian nanti Bapak Ibu akan ada fitur untuk menyampaikan bukti pendukungnya, itu bisa dalam bentuk pergub karena kan memang sudah ditetapkan dengan peraturan gubernur. Jadi pergub inilah yang akan diupload oleh PIC dari Bapeda Provinsi. Perlu kami sampaikan, untuk dokumen yang bentuknya PDF itu hanya bisa menerima 5 MB saja. Jadi bisa dilakukan kompres terhadap PDF file tersebut sebelum diunggah gitu, karena memang nantinya kalau lebih besar dari itu akan tertulis reject gitu, jadi tidak bisa melakukan upload. Kemudian nanti untuk pertanyaan kedua di bagian komitmen, nanti di sini ada partisipasi pemerintah kabupaten kota dalam memasukkan program kegiatan RAD SDGs. Jadi di sini pertama kita pilih dulu apakah sudah memuat, tadi kan ada 10 ya, kalau misalnya sudah seluruhnya ya berarti dipilih yang terakhir. Jadi ya memuat lebih dari 70% kabupaten kota. Apa bukti yang diunggah? Itu adalah matriks program kabupaten kegiatan pemerintah kabupaten kota. Halaman yang relevan saja. Semisal kalau seluruh matriks lengkap dari kabupaten kota itu di-upload akan terlalu besar, Bapak Ibu bisa mengambil bagian pertamanya saja dari setiap halaman kabupaten kota yang berisi nama dari kabupaten kotanya gitu. Jadi nanti bisa lebih dikompres gitu, misalnya jadi hanya 10 halaman saja gitu, karena memang tidak keseluruhannya dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian pertanyaan berikutnya, partisipasi non pemerintah, ini juga sama. Jadi nanti bisa dilihat apakah RAD sudah memasukkan kegiatan dari organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha. Kalau sudah ada 4-empatnya yang mewakili di RAD tersebut, dipilih opsi keempat. Tapi kalau misalnya baru dari organisasi kemasyarakatan saja, silakan dipilih opsi nomor 2, yaitu baru mencakup 1 saja gitu dari kepentingan non pemerintah.
Kemudian nanti di-upload matriks program kegiatan non-pemerintah yang relevan. Seperti tadi disampaikan, tidak perlu seluruhnya karena mungkin nanti bisa terlalu besar, tetapi bisa dicantumkan halaman pertamanya saja, misalnya yang menunjukkan bahwa sudah melibatkan perguruan tinggi setempat, atau sudah ada matriks program kegiatan dari organisasi kemasyarakatan yang ada di NTB. Nah, kemudian masuk ke kualitatif. Nah, Bapak Ibu di sini akan diminta untuk menuliskan program kegiatan inovatif yang sudah dilaksanakan oleh Pemda Provinsi. Ini agak sedikit berbeda dengan best practices. Jadi Bapak Ibu pertama akan ditanya berapa jumlah program yang dinilai inovatif gitu. Jadi ada 8 opsi. Misalnya dari NTB itu karena saking banyaknya setiap kabupaten kota juga ada, bisa diambil opsi yang terbanyak, ada 8 program kegiatan. Kemudian di pertanyaan berikutnya akan diminta menuliskan apa saja yang sudah dilakukan gitu. Jadi bisa ditulis dalam bentuk daftar apa saja program kegiatan yang sudah dilakukan dan dinilai inovatif tersebut, maksimal 8 untuk di sini. Hanya gambaran ringkasnya saja. Tadi misalnya program Jogo Tonggo, yaitu gerakan atau aksi kolektif bersama masyarakat yang diinisiasi Pemda yang ditujukan untuk penanganan dampak pandemi COVID, misalnya seperti itu. Ini hanya 500 kata. Nah, 8 program kegiatan ini perlu dilengkapi dengan bukti pendukung gitu. Jadi berupa laporan, buklet. Nah, ini mohon agar bisa disatukan terlebih dahulu. Jadi jangan 8 file di-upload karena memang hanya dalam sistem fiturnya hanya 1 slot gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan merging dokumen dulu. Jadi PDF-nya digabungkan dahulu menjadi 1, kemudian dikompres karena tadi ada keterbatasan juga dari sisi maksimal itu 5 MB untuk di-upload. Kalau misalnya nanti ada misalnya ada videonya juga itu hanya ada 1 slot. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata ini karena ada 8 program, 8-8-nya punya video masing-masing, Bapak Ibu bisa saja menuliskan di dalam dokumen tadi ya, PDF-nya, di Word-nya, link dari masing-masing video tersebut. Misalnya program A, link video adalah sebagai berikut. Program B, link video adalah sebagai berikut. Jadi, kalau kita nanti dari panitia akan mendownload PDF Bapak Ibu, di situ akan tertulis link yang bisa kita akses. Pastikan kita juga diberikan aksesnya, terbuka untuk view dan juga download. Nanti videonya bisa kami ambil dari sana. Karena memang khusus untuk yang kualitatif ini, slotnya hanya 1 gitu. Jadi perlu digabungkan dahulu bukti-bukti dari ke-8 program yang ada. Kemudian selanjutnya dari kuantitatif, ini yang tadi Pak Gancang sampaikan sudah otomatis dari sistem. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan penginputan data-data karena di sana sudah ada dari hitungan indeks pencapaian yang sudah dilakukan oleh Bappenas, di sana sudah dimasukkan. Jadi tidak perlu lagi ada penginputan data, Bapak Ibu langsung masuk ke menu best practices. Tadi disampaikan bahwa best practices hanya bisa 5 program. Tadi kan ada di sebelumnya ada pertanyaan kualitatif. Nah, ini yang sering banyak ditanyakan oleh Pemda Provinsi maupun dari NSE. Ini apakah 8 program ini sama dengan yang 5 program kita mau masukkan di menu best practices? Bisa saja sama. Jadi dari 8 program itu 5 diantaranya adalah yang akan diajukan di best practices. Tapi bisa juga berbeda. Seperti Pak Gancang tadi sampaikan, mungkin saja NTB punya sangat banyak best practices. 8 program yang ada di sini adalah yang di luar dari best practices yang mau diajukan di sini, karena yang best practices yang diajukan 5 program ini adalah merupakan best of the best dari program inovatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu bisa saja 8 ini termasuk 5 yang akan dilengkapi di menu best practices, atau 8 ini merupakan program inovatif yang berbeda sama sekali gitu. Jadi memang untuk menunjukkan bahwa kita sudah sangat banyak melakukan program-program kegiatan yang inovatif. Bisa saja seperti itu. Nah, ini perlu dipastikan bahwa best practices yang diajukan adalah aksi nyata untuk akselerasi pencapaian SDGs. Jadi jangan memasukkan
aksi-aksi atau program-program yang tatarannya baru sampai kebijakan saja atau regulasi gitu, karena nanti kita akan melihat dampaknya sampai dengan beneficiaries atau penerima manfaat, sehingga kalau memungkinkan yang dilihat atau yang Bapak Ibu nanti pilih untuk dimasukkan ke menu best practices itu adalah yang benar-benar aksi nyata yang ada di lapangan. Nah, seperti tadi disampaikan, bisa mewakili masing-masing pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola, atau misalnya yang memang dirasakan paling unggul begitu dari provinsi untuk disampaikan, itu juga bisa. Setiap best practices akan mengisi atau akan perlu dilengkapi dengan fitur yang akan saya jelaskan berikutnya. Jadi Bapak Ibu nanti di menu best practices tinggal klik tambah, kemudian akan muncul isian yang perlu dilengkapi. Pertama, Bapak Ibu akan pilih opsi tujuan SDGs yang didukung dari program kegiatan best practices tersebut. Nah, ini bisa lebih dari satu tujuan. Misalnya tadi program Jogotongo itu tidak hanya untuk tujuan 1 tanpa kemiskinan, tapi misalnya juga tujuan 3 untuk kesehatan, dan juga tujuan 8 untuk pekerjaan yang layak. Jadi satu best practices bisa mendukung 3 tujuan atau lebih. Kemudian dituliskan judul atau nama program kegiatannya, siapa yang melaksanakan, misalnya pemerintah kabupaten kota, silakan dituliskan pemerintah kabupaten kota mana. Kalau dinas atau OPD di provinsi, silahkan juga dituliskan yang instansi pelaksana di sini adalah yang PIC utamanya gitu, walaupun dalam pelaksanaan program akan melibatkan banyak pihak. Kemudian latar belakangnya singkat saja dituliskan apa yang menjadi mendorong adanya inovasi tersebut. Lokasi kegiatan bisa dilengkapi nanti mulai misalnya dari kabupatennya, dari kecamatannya, atau bahkan desanya, kalau ada itu silakan dilengkapi. Waktu pelaksanaannya, ini tanggal dimulainya program, tadi kan disampaikan bahwa paling tidak program itu dilaksanakan 3 tahun ke belakang, tapi bisa jadi lebih dari itu gitu. Misalnya program yang sudah diinisiasi dari tahun 2015 tapi sampai sekarang masih ada atau masih berlanjut, itu bisa juga diajukan. Yang penting program itu terlihat keberlanjutannya dan sampai terakhir di 2021 maupun di 2022 ini masih berlanjut. Jadi itu bisa layak juga walaupun pelaksanaannya lebih awal dari tahun 2019 misalnya. Jadi sudah cukup lama, itu juga bisa dimasukkan. Kemudian tantangan dan pembelajarannya diisi singkat saja, apa yang menjadi permasalahan dan apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu menjadi lesson learned dari program atau kegiatan yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu akan ditanyakan mengenai aspek inovasi. Inovasi ini silakan di sini ada text field, jadi bentuknya adalah Bapak Ibu memberikan penjelasan. Kira-kira apa sih yang membedakan program kegiatan ini dengan program kegiatan yang lalu-lalu gitu. Jadi apa aspek inovatifnya? Artinya harus ada unsur kebaruan, tidak menggunakan business as usual. Jadi jelaskan dengan cukup ringkas tapi jelas gitu apa saja metode atau unsur-unsur kebaruan dari program yang kita sebut best practices ini. Kemudian dari sisi partisipasi ini ada opsi jawaban. Jadi dipilih dulu, kalau tadi di sini inovasi langsung mengisi dalam bentuk teks. Kalau partisipasi silakan Bapak Ibu pilih dahulu apakah Pemda provinsi ini atau Pemda kabupaten kota dalam melaksanakan kegiatannya melibatkan pemangku kepentingan yang lain. Kalau misalnya melibatkan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas, berarti sudah ada 3 pemangku kepentingan yang dilibatkan, kita bisa pilih opsi nomor 3. Kalau lebih dari itu, misalnya melibatkan juga Pemda provinsi lainnya, gitu, misalnya dengan NTT atau dengan Bali, misalnya kerjasama, ini bisa lebih dari 4, maka bisa ambil pilihan yang keempat, yaitu kolaborasi sudah melibatkan 4-6 pemangku kepentingan. Nah, di sini Bapak Ibu kan diminta juga menjelaskan siapa saja yang dilibatkan dalam program kegiatan. Jadi setelah memilih opsi, Bapak Ibu akan mengisi teks siapa saja yang sudah dilibatkan. Misalnya universitas, sebutkan nama universitasnya. Kalau ada organisasi kemasyarakatan juga disebutkan nama organisasinya. Dan Bapak Ibu akan diminta untuk
mengupload bukti kolaborasi atau MOU kalau ada, atau liputan media berita juga boleh, atau foto kegiatan di situ yang bisa menjelaskan ada beberapa unsur dalam pelaksana kegiatan, itu juga bisa. Ini sifatnya opsional. Jadi di link nanti akan di-upload, mau MOU-nya silahkan, atau misalnya mau foto atau dokumentasi silahkan juga untuk dilakukan upload. Untuk dampak tadi, Pak Gancang juga sampaikan bahwa dampak ini lebih fokus kepada pasti perubahan fisik atau sosial atau lingkungan atau aspek dari tata kelola yang semakin meningkat dengan adanya program atau kegiatan. Nanti bisa dipilih salah satu aspek perubahan yang paling baik, misalnya best practices-nya terkait tadi ya Jogotongo, berarti ya lebih banyak di aspek sosial gitu. Artinya misalnya ada akses masyarakat terhadap pangannya meningkat, atau ada bantuan sosial begitu. Nanti silahkan diisi dalam bentuk teks di sini, menjelaskan secara singkat tetapi jelas apa dampak yang sudah dihasilkan, dan silahkan mengupload bukti pendukungnya. Misalnya ada laporannya, laporan kegiatan, atau misalnya ada, biasanya kalau satu program ada juga disertakan dengan evaluasi post program, ini juga bisa di-upload. Ada dokumentasi, ini misalnya foto, ada foto-foto, misalnya membandingkan kalau ada, biasanya sifatnya infrastruktur ya, sebelumnya tidak ada pengolahan air, misalnya di satu desa, terus sekarang ada perbandingan foto sesudah sebelum, silakan di-upload juga, atau misalnya ada video. Videonya juga ini dibatasi tidak boleh lebih dari 50 MB gitu. Jadi Bapak Ibu bisa dikompres dulu videonya kalau misalnya bisa. Kalau tidak, dia disediakan saja linknya. Nanti kami akan akses, panitia tim penilai akan mengakses ke link tersebut. Hanya perlu dipastikan linknya ini bisa di-view begitu, atau bisa di-download gitu oleh kami gitu. Jangan sampai ketika linknya sudah disediakan ternyata tidak bisa dibuka. Ini nanti akan mempengaruhi hasil penilaian juga. Kemudian aspek kedua dari dampak adalah tadi sasaran harus mencakup kelompok rentan. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi dahulu bahwasanya program kegiatan itu tadi misalnya menyasar kelompok lansia, kemudian kelompok perempuan atau penduduk dengan disabilitas atau masyarakat adat, silakan dituliskan dahulu. Kemudian untuk membuktikan tulisan yang ada di sini, Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload misalnya profil kelompok sasaran. Profil kelompok sasaran ini biasanya bentuknya seperti PDF atau dokumen Word begitu ya, dokumen siapa saja sasaran dari kelompok yang dituju oleh program kegiatan best practices. Kemudian diperlihatkan juga bukti berupa dokumentasi atau foto. Misalnya kelompok lansia sedang melakukan kegiatan pemberdayaan, atau misalnya kelompok disabilitas sedang dilatih, nah itu silakan di-upload dokumentasinya atau video. Tadi sama, kalau video lebih dari 50 MB, misalnya tidak bisa dikompres, silakan sediakan tautan atau linknya saja. Kemudian untuk aspek keberlanjutan, nanti ini sebenarnya sebagai tindak lanjut dari tadi ya, dampak tadi yang perlu kita buktikan. Apakah ada peningkatan atau perluasan sasaran penerima manfaat? Kalau tidak ada, maka pilih nomor yang pertama, selesai di situ. Tapi kalau Bapak Ibu memilih pilihan kedua, ada peningkatan jumlah penerima manfaat. Setelah diklik akan muncul peningkatan sasarannya ini dari berapa menjadi berapa gitu. Jadi Bapak Ibu akan suruh diminta untuk mengisi tahun awalnya berapa, misalnya tahun pelaksanaan programnya itu tahun 2019, itu sasarannya baru 20.000 orang, kemudian tahun 2021 ini sudah 40.000 orang. Jadi Bapak Ibu akan mengklik 2019 20.000 dengan satuan orang, kemudian pada tahun 2021 menjadi 40.000 dengan satuan orang. Ini akan diminta juga data dukungnya yang memperlihatkan adanya peningkatan ini. Bisa saja Bapak Ibu mengupload dokumen programnya gitu. Misalnya di dokumen program tahun 2019 memperlihatkan bahwa memang sasarannya itu hanya 20.000. Kemudian di 2021 di dokumen programnya, dokumen rencana program atau dokumen evaluasi program itu menjadi 40.000.
Demikian juga dengan perluasan lokasi. Nah, di sini akan ditanyakan apakah ada perluasan atau tidak. Kalau tidak, maka pertanyaan akan selesai di situ. Tapi kalau Bapak Ibu menjawab iya, maka akan Bapak Ibu perlu menuliskan tahun 2019 dari misalnya 5 kabupaten menjadi tahun 2021-nya misalnya menjadi 10 kabupaten. Nah, nanti ini data dukungnya perlu disampaikan dalam bentuk PDF, misalnya dari dokumen program atau hasil evaluasi, ini bisa saja disampaikan. Dan kemudian yang ketiga tadi Pak Gancar sampaikan terkait dengan komitmen perencanaan penganggaran, akan ada 2 opsi jawaban. Tidak ada alokasi anggaran untuk tahun berikutnya, atau ya ada alokasi anggaran. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka pertanyaan selesai di situ. Tapi kalau Bapak Ibu pilih ya, maka nanti akan diminta mengisi peningkatannya itu dari misalnya dari tahun 2019 sebanyak 1 miliar, atau misalnya tahun ini ya, tahun 2021 ini misalnya 5 miliar, menjadi tahun berikutnya di tahun 2022-nya ini menjadi 10 miliar. Nah, Bapak Ibu silahkan mengupload anggaran program yang biasanya dibuktikan di Renja OPD, itu halaman yang relevan saja gitu. Jadi misalnya hanya untuk program itu saja, jangan keseluruhan Renja dari OPD yang bersangkutan di upload karena nanti akan terlalu besar. Jadi hanya diambil halaman yang terkait dengan peningkatan untuk program kegiatan tersebut. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami jelaskan terkait dengan pertanyaan yang perlu diantisipasi pada sistem. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ardi. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ganjar. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Pak Kabid atau teman-teman yang ada di sini, dipersilahkan. Atau kabupaten kota terlebih dahulu, Pak, karena kabupaten kota merupakan bagian dari provinsi untuk terkait penilaian SDGs Award ini. Pada teman-teman kabupaten kota, dipersilahkan. Semua hadir ya, dari Bapeda Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Tidak ada pertanyaan dari teman-teman kabupaten kota, mungkin dari teman-teman yang ada di ruangan ini dipersilahkan yang terkait dengan persiapan untuk SDGs Award ini. Ya, mungkin Pak Kabid, persilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Ganjang, Mbak Ardi, tadi sudah menyampaikan terkait dengan beberapa hal. Pertanyaan-pertanyaan tadi saya lihat lumayan berat mungkin tugas yang harus diemban oleh teman-teman sekretariat SDGs. Nah, oleh karena itu mungkin dari teman-teman bidang P2M, bidang Papol, dan bidang IKA mungkin ini bisa nanti akan membantu kami di sekretariat SDGs terkait dengan penyiapan data-data yang akan kita sampaikan kepada sekretariat SDGs. Yang saya catat sebenarnya mungkin ini usul saja ya, ada best practice yang harus mungkin menjadi hal yang kita atensi di Bapeda ini. Yang pertama mungkin terkait dengan kemiskinan ya. Pak Ganjang, kita kalau kemiskinan sudah ada Pergub 29 tahun 2021. Ya, di situ mengisyaratkan juga tentang adanya kegiatan multi pihak di dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Target tadi mungkin betul yang disampaikan Pak Ganjang. Ya, kami sekarang posisi 13,68%, target nanti di 2023 akhir RPJMD itu mungkin bisa di bawah 1 digit atau 9%. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita capai, tapi target secara di RPJM ada 11,92%. Ini direktif dari Pak Gubernur dan Wagub untuk segera kita tuntaskan kemiskinan ini. Nah, nanti pertanyaan Pak Ganjang ya. Kemudian yang kedua kaitan dengan stunting. Kita progresif sekali kaitan dengan stunting.
Hari Jumat ini pun kita ada tentang kegiatan khotbah tentang penurunan stunting ya di 1005 desa yang akan kita inisiasi nanti. Ini kegiatan saya kira best practice yang bagus dalam rangka pencapaian SDGs kita ke depan. Dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi best practice yang akan kami kirimkan ke Sekretariat SDGs Nasional. Kemudian yang ketiga dari bidang IKA mungkin ada kolaborasi rumah layak huni ya rumah layak huni kaitannya dengan kegiatan-kegiatan Basnas ya. Ini ada partisipasi dari Basnas kaitan tentang pembangunan 256 unit rumah layak huni yang ada di NTB. Ini kegiatan best practice yang baru 3 ini saya catat ya teman-teman sekalian. Mungkin ada usulan dari teman-teman bidang untuk best practice yang lainnya supaya nanti dari target 5 itu, yang 5 tadi yang minimal 5 ya dari yang ada, ini bisa memenuhi, termasuk juga dari kabupaten kota. Nah, sebelum ke teman-teman mungkin saya tanya Pak Ganjang, ini apakah ini bisa kita sebut sebagai best practice untuk kegiatan SDGs World itu? Terima kasih Mbak Rini, itu aja mungkin pertanyaannya. Baik, Pak Iskandar. Saya katakan bisa, Pak. Tiga best practices itu menurut saya bagus. Hanya tadi saya lihat apakah program ini sudah berjalan selama 3 tahun terakhir, 2019 sampai 2021. Nanti kami ingin melihat 2019 itu dulu yang misalnya terkait kemiskinan yang disasar misalnya hanya 10.000 rumah tangga. Apakah 2022 tetap 9.000? Apakah meningkat menjadi 11.000? Apakah 2021 sudah meningkat lagi? Kemudian anggarannya tadi Mbak Ardi menyatakan waktu 2019 itu yang terkait kemiskinan dulu anggarannya berapa? Sekarang menjadi berapa? Kira-kira gitulah. Kemudian tadi syaratnya tadi harus 3 tahun. Kemudian dampaknya itu adalah terlihat. Kemudian bahwa ini program ini memang khusus, ya kan? Memang khusus bahwa NTB ini melakukan terobosan, misalnya tadi khotbah tentang stunting. Salah satu contohnya tadi misalnya, jangan-jangan di provinsi lain nggak ada khotbah tentang stunting. Karena stunting ini kan pada waktu tahun 2017, jumlahnya itu 37%. Sekarang ada di 27%. Pada waktu 37% itu Indonesia nomor 4 terjelek di dunia. Bapak Ibu bisa bayangkan stunting itu anak yang tumbuh di bawah rata-rata anak yang lain. Sebetulnya kalau cuma tumbuh di bawah rata-rata anak yang lain nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu otaknya. Ya, otaknya itu kalau Bapak Ibu anaknya atau ponaan atau tetangga atau teman kantor ada yang ulang tahun niup balon. Coba balon itu ditiup. Kemudian diikat. Balon itu besar kan? Besar, utuh gitu. Itu anak yang normal, pertumbuhan otaknya itu seperti balon yang baru ditiup itu. Kemudian balon yang diikat tadi kalau sudah 3 atau 4 hari itu akan kempes. Kempes itu otaknya anak yang stunting. Nah, tentu ini NTB harus serius. Karena NTB itu masyarakatnya sangat agamis. Wah, keren ini. Masuk dengan cara khotbah. Supaya orang itu sadar. Jangan sampai air minumnya itu bukan air minum aman. Jangan sampai air minumnya itu mengandung bakteri E. coli. Jangan sampai misalnya air minumnya itu ada zat-zat kimia. Kemudian misalnya ketika buang air besar, ya kan, harus tempat buang air besarnya itu dengan tempat air tadi harus jaraknya lebih dari 10 meter.
sehingga air yang diminum oleh anak-anak di NTB tadi tidak mengandung bakteri E. coli, atau air minumnya adalah air minum aman. Kemudian ketika anak-anak muda yang belum menikah dikasih ilmu, misalnya jangan diet terlalu ketat, karena ternyata gadis yang badannya terlalu langsing, peluang melahirkan anak stunting itu lebih besar dibandingkan gadis yang tumbuh dengan berat badan yang sehat dan lain-lain, ya kan? Kemudian banyak hal lah kira-kira gitulah. Saya yakin yang terkait stunting tadi kan tidak hanya khotbah saja. Bagaimana upaya menyeluruh NTB terkait dengan air minum, dengan sanitasi, kemudian kalau anak ini mulut sudah kena air minum yang tadi, itu mulutnya pencernaannya itu rusak. Ketika pencernaan rusak, dikasih makanan apa saja tidak akan dapat tumbuh secara normal. Nah, itu dia. Berarti artinya stunting ini kan melibatkan semua SKPD. Ya. Satu pelibatan yang menyeluruh yang sungguh-sungguh yang dilakukan semua SKPD di provinsi maupun di kabupaten kota, ya kan? Juga jangan-jangan ini mohon maaf nih. Saya kalau di NTB itu paling takut jalan-jalan pakai sendal. Karena mohon maaf, banyak ini kuda itu walaupun sudah dikasih celana, kotorannya tercecer. Nah, ini banyak sekali aspeknya tadi. Sehingga ini adalah dalam rangka stunting, sampai Pak Jokowi saja mentargetkan tahun 2024 itu stunting menjadi 14%. Ini artinya serius. Keseriusan yang diangkat oleh Pak Jokowi mudah-mudahan juga menjadi keseriusan teman-teman NTB supaya stuntingnya itu, program stunting tadi, ya, secara menyeluruh tadi dapat berhasil dengan baik. Kemudian rumah layak huni. Nah, ini terus terang saja tadi kesehatan dan lain-lain, ketika orang itu tidak menempati rumah layak huni itu dilihat misalnya sanitasinya, air minumnya, kemudian dinding, lantai, dan atap, dan lain-lain. Itu sehingga ini masuk. Yang penting program ini adalah program yang dilakukan 3 tahun terakhir. Kemudian akan kita lihat dampaknya selama dari 2019 ke 2021 itu gimana. Yang mendapatkan manfaat, kemudian wilayah cakupannya, kemudian kelihatan nggak anggarannya, kira-kira gitu. Kemudian ada nggak hal-hal inovasi yang dilakukan di dalam pelaksanaan program ini. Tentu kalau cuma 3 nggak cukup Pak Iskandar. Mudah-mudahan misalnya ini dari Mataram, dari Bima misalnya, dari Sumbawa misalnya, ya kan? Mungkin juga ada best practices yang spesifik di wilayah kabupaten kota di NTB ini boleh dimajukan. Bahkan tadi saya bilang mestinya provinsi dan kabupaten kota sama-sama memaparkan di dalam satu forum seperti ini, memilih best practices yang terbaik yang memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Jadi yang penting lagi, best practices itu mudah direplikasi, mudah ditiru oleh orang lain. Tadi Jogo Tonggo tadi, WA Group tadi mudah ditiru oleh orang lain, ya kan? Nah, saya kira itu Pak Iskandar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganja atas arahannya. Tadi saya ada catat 3 best practices. Ada Pak Kaban, Pak Ganjang baru hadir di ikut kita ini, alhamdulillah perhatian. Terima kasih, selamat datang Pak Kaban. Saya dengan Mbak Ardianti dari Sekretariat SDGs senang sekali pagi ini bisa silaturahmi dengan teman-teman NTB, Pak. Terima kasih.
Baik, Ganjang, tadi itu saya pertanyaan ya yang 3 tentang best practice yang mungkin bisa kita ajukan nanti. Mudah-mudahan ada best practice yang ada di kabupaten kota. Ya, mungkin kami beri kesempatan dulu kepada Bapeda ya, sebelum nanti ada arahan dari Pak Kaban terkait dengan persiapan kita serta pemutahiran data. Bapeda Kabupaten Kota kami persilahkan. Ada usulan atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan kepada Sekretariat SDGs? Oh, tidak ada ya? Oke. Ya. Oh, silahkan mungkin dari KLU ya. KLU ada yang disampaikan? Izin dari Lombok Utara. Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kami di Lombok Utara juga mengenai stunting ada terkait dengan gawe gubuk. Gawe gubuk ini kita mirip-mirip seperti posyandu keluarga. Posyandu keluarga, tapi kita mengajak partisipasi masyarakat juga. Kemudian ada bank sampah juga di dalamnya, gitu. Bank sampah juga. Jadi pelayanan yang lengkap ke masyarakat gitu. Mungkin apakah yang seperti ini juga bisa kami usulkan? Gitu. Itu saja. Terima kasih. Ini, ayo. Ya. Langsung saya respon Pak. Jadi apa saja boleh. Yang penting tadi kegiatan ini dilakukan 2019 sampai 2021. 3 tahun terus menerus. Sehingga kami ingin melihat dampaknya. Baik dampak fisik, dampak sosial, dampak lingkungan, maupun dampak yang terkait dengan tata kelola. Kemudian tadi kegiatan ini melibatkan atau menyasar tadi kelompok-kelompok yang marginal. Apakah kegiatan ini hanya bisa dinikmati oleh pegawai negeri saja? Apakah program ini enggak bisa dinikmati oleh orang miskin, oleh orang kaya, bisa dinikmati oleh mereka yang disabel, mereka yang lansia, yang anak-anak, yang perempuan, ya kan? Bahkan orang-orang pelosok juga ikut bisa menikmati daripada program atau best practices yang dilaksanakan ini. Jadi syarat-syarat itu dilihat, ya kan? Saya kasih contoh di Jawa Tengah itu ada namanya program nginceng wong meteng. Nah, kalau orang Jawa ngerti itu artinya. Nginceng itu ngintip, wong itu orang, meteng hamil. Kita itu di Jawa Tengah itu kata Pak Ganjar, tolong setiap ada orang hamil semuanya harus nginceng. Nginceng itu memperhatikan, mengamati. Jangan sampai orang hamil itu tidak diperiksakan 4 kali selama kehamilan. Jangan sampai tensinya naik. Jangan sampai nggak minum vitamin A. Jangan sampai berat badannya turun. Nggak ada yang memperhatikan. Jangan sampai pusing karena tensinya naik. Nggak ada yang tahu. Jangan sampai ketika yang hamil ini mau periksa, nggak ada yang nganterin. Nggak ada alat transportasi. Nah ini dia. Jadi kelihatannya sederhana. Nginceng wong meteng. Ini program ini sangat keren. Karena apa? Angka kematian ibu di Indonesia itu termasuk paling tinggi nomor 2 di Asia Tenggara. Di Asia lah. 304 per 1000 kelahiran. Jadi kalau orang hamil tadi, orang meteng tadi, oh biarin aja, dia kan orang miskin. Mau anaknya mati kayak mau apa biarin saja. Enggak boleh.
Itu kata Pak Ganjar, nggak boleh, semuanya harus nginceng, harus membantu, harus saiyek saikoproyo, ngangkat sama-sama supaya orang hamil tadi jangan sampai menambah angka kematian ibu. Angka kematian ibu itu kan dihitung dari perempuan yang meninggal karena hamil, karena melahirkan, karena nifas, ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau para tetangga tidak mau nginceng, tidak mau ngintip, tidak mau peduli dengan orang hamil, peluang angka kematian ibu naik tinggi. Ya, sama sekarang ini dengan stunting, dengan yang namanya gawe gugup. Gawe gugup tuh ngapain sih? Jadi harusnya teman dari KLU ini cerita. Seperti tadi saya cerita mengenai nginceng wong meteng. Tujuannya apa? Yang melakukan siapa? Kapan dilakukan? Ya, kira-kira kan gitu kan. Kemudian ada inovasi enggak? Jadi di Jogja tadi hanya dengan WA. Semua orang yang terdampak COVID di Jogja semuanya baik dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dari sisi keberlanjutan usaha, semuanya itu terjaga. Jadi kelihatan dampaknya. Yang tadinya hanya satu RW, kemudian meningkat ke semua RW. Karena dianggap ini memang baik. Saya yakin di NTB tidak akan kalah program-programnya dibandingkan dengan Jogja, dibandingkan dengan tadi misalnya Jawa Tengah. Ya kan, ini saya senang sekali ketika mendengar dari Pak Iskandar Zulkarnain tadi, Pak Gubernur ingin NTB itu memboyong salah satu kriteria pemenang, apakah itu di pilar sosial, di pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum tata kelola, bahkan kalau bisa menjadi juara umum untuk provinsi karena memenangkan 4 pilar tadi. Jadi 5 best practices ini, ya kan, terobosan program kegiatan yang penuh inovasi, yang dampaknya kelihatan, yang ada anggarannya juga kelihatan, yang nyasar kepada orang-orang tidak hanya orang umum, tapi orang-orang yang rentan tadi. Sehingga di sini harus duduk bareng antara teman-teman Bapeda Provinsi dengan seluruh SKPD Provinsi. Harus duduk bareng antara teman-teman Bapeda Provinsi dengan Bapeda Kabupaten Kota. Harus duduk bareng antara Bapeda Kabupaten Kota dengan SKPD dan Kabupaten. Milih best practices yang memenuhi kriteria seperti yang saya dan Mbak Ardi sampaikan tadi. Ini soft copy-nya sudah kami kirim nih di chat grup ini, silahkan di-download. Dari situ ini mohon izin Pak Kepala Bapeda, memang selama hari ini sampai tanggal 20 memilih best practices ini harus sungguh-sungguh. 5 best practices terbaik menurut teman-teman NTB. Nanti dari 5 itu akan kami pilih yang best of the best. Ya, dan 5-5-nya akan kami pasang di dashboard repository. Ya, akan kami pasang di dashboard repository sehingga yang melihat tidak hanya orang Indonesia, yang melihat adalah seluruh dunia. Di NTB, komitmen pemerintah daerah NTB ini Pak Gubernur dan seluruh jajarannya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan supaya di NTB itu tidak ada satu kelompok pun, satu orang pun yang left behind. Itu akan dibaca nanti di dalam dashboard repository best practices yang kami buat, yang saat ini sedang kami godok. Nanti ini semua 5-5-nya masuk, sehingga kalau tadi
saya tuh betul-betul apa ya? Misalnya ini nginceng wong meteng itu adalah best practices yang dilakukan Jawa Tengah yang juga masuk di dalam Voluntary National Review. Sudah masuk di dalam laporan pemerintah Indonesia. Apakah NTB tidak ingin bisa menampilkan best practices yang kelasnya tidak hanya nasional, tapi juga internasional. Kami ini adalah bentuk apresiasi SDGs Award ini adalah ingin menangkap semua upaya terbaik yang dilakukan oleh teman-teman daerah. Ya, itu ya, Lombok Utara. Jadi, apapun boleh, tapi pertimbangkan bahwa dalam pelaksanaannya itu ada unsur inovasi, bahwa hasilnya itu akan membawa dampak, ya kan? Kemudian itu mudah untuk direplikasi, siapapun dapat melakukan. Nginceng wong meteng, semua orang bisa melakukan. Tinggal ada kerentek, ada keinginan atau tidak, supaya jangan sampai orang hamil di Jawa Tengah itu mendapatkan kesedihan karena mungkin anaknya tidak tertolong atau ibunya tidak, jangan sampai. Angka kematian ibu Indonesia 304 itu termasuk sangat tinggi. Coba bandingkan Singapura itu atau Malaysia itu hanya sekitar di bawah 50. Nah ini dia. Itu saya kira Pak Iskandar yang dapat saya tambahkan. Mbak Ardi mungkin mau menambahkan, silakan Mbak Ardi. Baik, Pak, terima kasih. Jadi hanya sedikit menambahkan bahwa dalam pemilihan juga perlu mempertimbangkan dokumen pendukung yang nantinya bisa disubmit begitu ya Bapak Ibu. Jadi semakin baik dokumen pendukung ini membuktikan bahwa klaim yang kita sampaikan terkait dengan best practices ini adalah sesuai, itu akan juga mempengaruhi dari sisi penilaian. Jadi setelah melakukan pemilihan, Bapak Ibu bisa langsung bergerak juga menyusun begitu ya dokumen-dokumen yang sekiranya bisa membuktikan klaim-klaim yang sudah nantinya diisi di dalam sistem SDGs Award. Terima kasih. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Iskandar. Terima kasih Pak Ganjang dan Bu Ardianti atas masukan dan pencerahannya. Selanjutnya mungkin waktu kami berikan kepada Bapak Kepala Bapeda untuk menyampaikan arahannya terkait dua kegiatan ini kepada Pak Kepala Bapeda Provinsi NTB. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ganjang, kemudian sama Ibu Ardianti dari Sekretariat SDGs. Hari ini sudah menyampaikan arahan-arahan berkaitan dengan penyiapan NTB untuk berpartisipasi di dalam SDGs Award tahun 2022 ini. Karena itu sekali lagi terima kasih dan kesempatan yang baik ini saya akan memberikan beberapa arahan kepada tim internal Bapeda. Alhamdulillah ini sudah hadir dari bidang perencanaan, bidang ekonomi, bidang pembangunan manusia, bidang IKA. Pak IKA kemana? Ya, Pak Kabit kemana? Ya, acara apa? Di mana? Ya, coba dicek. Pertemuan ini sangat penting ya bagi kita semua di Bapeda ini. Nah ini walaupun Pak
dari Bappenas ini, dari Sekretariat Bu Ardiani sama Pak Gancang ini turut mendengarkan. Saya ingin sampaikan keadaan yang sebenarnya, sehingga memang sempat kita sampaikan ini apa memang ini percaya diri untuk maju mengikuti SDGs Award atau bagaimana ini. Jadi terus terang ya, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah kita laksanakan berkaitan dengan laporan ya mengenai capaian SDGs yang sudah sesuai dengan standar pelaporan itu dari tujuan 1 sampai dengan tujuan 17 itu indikatornya 28. Ya. Indikatornya 28. Nah, data yang tersedia itu ya yang sudah bisa divalidasi itu 158 indikator. Ya. Kekurangannya yang masih PM ini. Nah, itu yang saya pertanyakan itu kok banyak sekali 111. Nah, sehingga kepada Sekretariat SDG saya sampaikan apa memang dengan keadaan yang seperti ini ya apa enggak sebaiknya dimutakhirkan, diperbaiki, ya, kemudian dengan berbagai inovasi itu baru kita ajukan. Itu, nah maksud saya ingin kita ini memberi atensi, ya kalau kita mau mendapat prestasi itu bukan hanya sekedar prestasi, tapi yang kita harapkan ya di NTB ini mengenai capaian tujuan pembangunan SDGs ini benar-benar menjadi komitmen semua kita. Ya, ini. Nah, oleh karena itu tentu tidak bisa hanya Sekretariat SDGs saja yang menuntaskan ini, sehingga perlu dari semua bidang. Ya, semua bidang. Seperti yang sudah seringkali saya sampaikan mengenai bagaimana menyiapkan laporan yang menggambarkan kondisi capaian tujuan SDGs di NTB itu menjadi tanggung jawab semua bidang. Nah, tentu sumber data progres kegiatan itu dari setiap SKPD dan stakeholder yang terkait. Nah, karena itu saya ingin nanti Pak Kabid coba bagi ya. Yang ini yang data ini yang masih merah-merah ini, yang PM ini, contoh ini di pilar 1, data mengenai proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN, bidang kesehatan, BPJS, ya. Ini dari Dinas Kesehatan, nah berarti ini P2M Pak. Ya, saya minta dari bidang P2M, kemudian dari subkoordinator kesehatan. Nah ini harus ini pastikan ini tugas. Nah ini yang saya bilang nanti dari daftar yang PM ini yang menyangkut koordinasi di bawah bidang masing-masing itu melihat mana yang masih PM, ya. Atau dari daftar 17 tujuan SDGs itu berapa banyak tanggung jawab Dinas Kesehatan itu menjadi tanggung jawab subkoordinator kesehatan untuk mengumpulkan datanya. Jelas maksudnya ini? Jelas Pak Kabid? Nah, misalnya Dinas Kesehatan di sini di pilar 1 berapa banyaknya? Ya. Sampai tujuan 1 sampai tujuan 17, setiap data yang bersumber dari Dinas Kesehatan itu menjadi tanggung jawab subkoordinator kesehatan. Begitu caranya Pak Kabid, dibagi. List per dinas itu dibagi. Jadi ini di list lagi nih per pilar ya, Bu. Ini. Nah, itu satu arahan saya. Ya. Kemudian ini yang di luar SKPD provinsi, contoh ini persentase anak umur 12 sampai 23 bulan yang menerima imunisasi. Ini data dari BKKBN atau dari data kesehatan itu ditugaskan pada tim yang ada, dalam hal ini tim stunting.
Nah, yang data-data bersifat lintas sektor itu tunjuk tim-tim yang ada itu. Misalnya contoh data kemiskinan, berarti nanti sumber datanya dari sekretariat TKPKD. Kalau data yang berkaitan dengan kesehatan, gizi, itu sumber datanya dari sekretariat TPPS. Itu Pak. Jadi semua di dalam daftar tujuan 1 sampai 17 ini, pembagian tugas ini, semua ada yang menangani. Contoh misalnya ini di goal 17. Mana? 17. Ada data BPS. Nah, yang dari data BPS ini dari bidang perencanaan, koordinator pengumpulan data. Jadi semua ada dibagi. Habis tugas ini. Nah, karena kita punya waktu dari tanggal hari ini, tanggal berapa hari ini? Tanggal 14 sampai tanggal 20. Tinggal 4 hari. Ini. Nah, kira-kira sanggup Bapak Kabit ini dulu nih? Sanggup? Nah. Hebat Pak Pak Ganjang ini sudah sanggup, Kabit-kabit ini kan. Nah, ini. Jadi coba data itu tunjukkan ini kan. Nah, ini. Di tujuan 1 itu berapa SKPD yang ada di lingkup P2M itu nah ini coba ini di short berdasarkan dinasnya, nanti kasih dia ke ini apa namanya? Ke subkoordinator kesehatan, tenaga kerja. Nah, yang di luar OPD pemerintah itu ke sekretariat atau ke perencanaan. Ya. Bagaimana Pak Kabit? Nah, ini kan. Saya bilang datanya semua sudah ada, tapi itu apa namanya? Laporannya tidak pernah terisi. Berarti memang laporannya tidak pernah nah itu saya lihat ini ya Pak Kabit Ekonomi sering-sering ke Pak Kabit P2M, Kabit IKA gitu kan, Pak Kabit IKA itu tanya itu apa yang belum saya kerjakan gitu. Gitu. Ini malu kita, makanya itu yang saya bilang ini masa sekarang ini banyak merah-merah begini terus kita mau dapat juara gitu kan. Kalau hijau semua kita bagian tugas ya semua kita punya waktu tanggal 4 hari lagi. Nah, jadi ini tolong nanti ini di apa namanya yang bersumber datanya ini yang di luar ini langsung ke tim ya. Kemudian yang dari BPS misalnya itu dari bidang perencanaan di bidang data di KMC di koordinator pengolahan data. Itu yang apa namanya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan best practice yang akan dilaporkan, ya. Itu saya minta best practice-nya itu dari 5 pilar. 5 pilar. Pilar yang pertama itu pembangunan sosial. Ya. Nah, apa yang paling inovatif dari pembangunan sosial yang sudah berlangsung ini? Nah, inovasi di bidang pembangunan sosial itu yang apa dibuat video ya, data dan video. Nah, ini nanti diputuskan di bidang pembangunan sosial oleh Pak Kabit, nanti lapor ke saya rencananya. Nah, nanti baru kita apa namanya turunkan tim untuk membantu untuk menyiapkan dokumentasi yang diperlukan. Jadi contoh misalnya apakah posyandu keluarga atau apa namanya gerakan aksi stop sadar dan stop stunting, ya, apalagi inovasi yang sudah ada yang membantu perwujudan tujuan pembangunan
sosial. Ya ini yang ada, pokoknya yang ini tujuan apa namanya pembangunan sosial ini apa namanya goal 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadi apa namanya yang menarik ini apa nih? Mungkin dari goal masa bisa nanti masalah kemiskinan kan, masalah kelaparan, kehidupan yang sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, atau kesetaraan gender. Ya. Nih, yang pilar 1. Ya, itu. Jadi pembangunan sosial itu bisa nanti inovasi yang ada. Salah satu diambil. Apakah mau ambil yang temanya kemiskinan, temanya tanpa kelaparan, temanya kehidupan hidup sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, atau kesetaraan gender. Nah, nanti rapat itu apa namanya coba masing-masing subkoordinator itu apa namanya konteskan inovasi terbaik di setiap SKPD yang pantas menjadi model dan contoh secara nasional. Ya Pak Kabid P2M. Ya. Kemiskinan ini sudah terlalu sering ya. Nah, mungkin yang lain mungkin. Nah ini bisa bekerja sama dengan mitra, cek mitra-mitra Pak. Nah ini, jadi ini pilar 1, pilar pembangunan nasional itu bisa diambil salah satu nih tema kemiskinan, kelaparan. Nah, tanya misalnya apa namanya ada mitra-mitra pembangunan yang selama ini bekerja dengan kita inovasi-inovasinya yang menarik itu bisa kita kerjasama dari sana. Nah ya silakan. Nah, misalnya apa? Coba di ya ini pembangunan sosial ya. Udah Pak Kabid ya, tolong dirapikan. Nanti apa yang diperlukan untuk mendapatkan dokumentasi itu kita siapkan. Kemudian pilar pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab kepala bidang ekonomi. Ini bisa dari tema goal 7, 8, 9, 10 dan 17. Ya. Ya. Nah, silakan ini mungkin ada yang apa namanya kaitannya dengan energi, misalnya di apa namanya yang pencapaian rasio elektrik. Ya. Itu yang ini juga status yang kita sampaikan. Ya, silakan. Yang penting itu tadi Pak Penas mengharapkan itu yang menarik, yang terbaik, ya. Itu. Nah, jadi ini mungkin ini juga perlu dijadikan model ya, seperti SDGs ini pada waktu Musrenbang nanti penilaian-penilaian ini bisa dijadikan dasar ya. Jadi coba cari atau begini caranya, Pak Kabid. Masing-masing subkoordinator mengecek inovasi di tiap SKPD-nya, terus dikontes siapa yang paling lengkap, paling baik, paling inovatif itu dilihat, disandingkan, baru nanti diputuskan Pak Kabid ya. Tuh. Maksudnya? Ya makanya nanti kita putuskan. Tingkat level Kabid dulu kumpulkan yang terkait dengan sesuai dengan goal-goal itu kan. Misalnya kesetaraan gender berarti kan mungkin ada inovasi dari DP3KB. Kemudian pendidikan berkualitas, ada inovasi dari Dinas Dikbud. Nah, Bapak lihat itu satu persatu. Nah, mana yang terbaik itu yang kita jadi wakil NTB untuk kita sebutkan di dalam apa namanya SDGs Award itu. Minimal 5 Pak. Ya, Minimal 5. Ya, makanya ini kan kalau 5 pilar kan 5 kan jadinya kan. Kita buat yang dari pilar 1, 2, 3 sampai 5 itu. Yang 4 ya, 4 pilar. Nah, mungkin ada yang dari 1 pilar ini 2, mungkin begitu. Ya 4 pilar ini. Ya.
Nah, pilar ketiga ini adalah pembangunan lingkungan. Nah, ini apa yang menarik ini kaitannya dengan sanitasi, kan? Apa namanya, kan banyak sekali inovasi ini dari apa namanya pekerja PPS, ya. Mana video-videonya, kemudian mengenai permukiman yang berkelanjutan, masalah hunian kumuh, konsumsi produksi yang bertanggung jawab. Nah, mungkin kaitannya dengan masalah apa ini sini, keamanan pangan, kan? Misalnya, kemudian penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan. Nah, ini coba. Ini apa namanya dari Dinas Perikanan, kemudian Kehutanan. Ini apa inovasi-inovasi yang sudah apa namanya? Ya, ini kita tugaskan ini Pak Kabid Ika ini. Ya. Untuk pembangunan berkelanjutan. Coba apa namanya? Bidang IKA dulu, jadi apa namanya, mengecek ini apa namanya, anak inovasi-inovasi yang ada di yang terkait dengan ini air bersih dan sanitasi ini ada di Cipta Karya, ya, itu kemudian Perkim itu. Jadi nanti kemudian kalau konsumsi produksi mungkin ini kaitannya dengan dilihat nanti SKPD yang terkait. Baru apa namanya pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Nah, ini apa namanya coba kita tugaskan ini bidang perencanaan. Ini coba melihat ada enggak inovasi-inovasi dari apa namanya goal tentang perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh ini yang bisa kita ajukan di dalam SDGs Award ini. Itu mengenai apa namanya inovasi-inovasi yang harus dipersiapkan. Nah, karena itu nanti kita minta dari PPID membantu, ya, PPID ya, membantu. Oleh karena itu nanti dikoordinasikan ya dalam rangka menyiapkan apa namanya output ya dari atau bukti-bukti pendukung evidence yang perlu dipersiapkan. Nah, Sekretariat SDGs ya menyiapkan dokumen-dokumen, kemudian apa namanya yang perlu dilengkapi, yang perlu di-upload untuk melengkapi ini apa namanya yang berkaitan dengan input data di dalam SDGs Award. Nah itu, nah kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan dari bidang-bidang, jadi ini harus menjadi concern kita Pak. Nah jadi ini walaupun ini bukan merupakan, ada yang merupakan target kinerja, ada yang bukan. Nah tapi ini ada dana dekonnya ini, ya Pak Badar ya? Ya. Ada anunya bagian dari dana apa kegiatan Bappenas yang harus kita apa namanya perkuat ini pelaporannya, kegiatan yang kita selesaikan, laporkan ke Bappenas ini setiap tahun itu ini. Nah, bagian dari pelaksanaan tugas dekonsentrasi dari nah, itu yang apa namanya yang perlu juga nanti diperkuat ya. Ini kegiatan-kegiatan ini masuk bagian dari yang menjadi atensi daripada Bappenas setiap tahun. Oleh karena itu saya minta ini menjadi apa namanya komitmen kita semua dari bidang-bidang teknis untuk ini memastikan di luar data-data kinerja yang menjadi indikator kita, ini kita bisa himpun dari sumbernya dari SKPD. Nah, oleh karena itu ya mungkin ini Pak Kabid Perencanaan juga saya minta dibuat menjadi apa namanya dirancang mungkin gitu aplikasi apa namanya sumber-sumber data yang bisa kita update ya sekali setahun yang memudahkan kita untuk ini apa namanya mengevaluasi ya ketersediaan data untuk menyusun laporan ini ya.
Ini perlu dipikirkan. Nah, ini apanya aplikasi dari sumber data, kemudian kita himpun di Bapeda, kemudian diolah dan dianalisis di Sekretariat SDGs menjadi laporan SDGs setiap tahun. Nah, itu yang oleh karena itu saya minta ini kalau tahun depan ini tim daripada SDGs ini lintas bidang, ya, lintas bidang. Jadi mungkin perlu ada Pokja, goal sesuai dengan goal itu. Pokja sesuai dengan goal, ada 17 Pokja. Nah, nanti kalau tanpa kemiskinan itu langsung yang jadi Pokjanya itu adalah Sekretariat PKPKD. Tuh, ambil anunya itu. Jadi harus diperkuat supaya ini jangan lambat seperti sekarang ini. Ya, itu arahan saya berkaitan dengan SD di sini. Demikian, silakan. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Terima kasih Pak Kabat. Selanjutnya kita masuk mungkin pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian. Pada Bu Nungki, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda, Pak Anjang, dan juga Bapak Ibu yang hadir baik secara online maupun offline. Kita rapat pada hari ini kan untuk dalam rangka mempersiapkan SDGs Award gitu. Tadi sudah disampaikan juga bahwa salah satu syaratnya adalah bahwa program best practice ini telah diimplementasikan dalam 3 tahun terakhir dan juga bisa memberikan dampak yang cukup besar untuk masyarakat. Nah, kalau kita melihat program yang ada di Provinsi NTB, memang akan banyak sekali. Tetapi mungkin juga kita perlu menggali program-program SDGs yang sudah berjalan di kabupaten kota, perlu menjadi referensi kita. Untuk itu teman-teman yang dari Bapeda kabupaten kota juga bisa menyampaikan program-programnya, karena banyak sekali yang sepengetahuan saya gitu hasil diskusi dengan beberapa teman-teman, seperti di KLU ada program Simantan begitu ya, atasi kemiskinan melalui stunting dan sampah gitu. Juga di Lombok Barat juga ada program Sipeka Ibu Siska gitu, sistem pemantauan ibu dan bayi baru lahir. Banyak sekali program-program yang juga mungkin kita bisa bersinergi gitu ya. Di Lombok Timur juga ada program air bersih, sudah ada contohnya di Desa Lendang Nangka. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini untuk kira-kira ini untuk pilar pembangunan ekonomi, untuk indikator nomor 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kira-kira desa wisata bisa nggak menjadi salah satu best practice gitu? Karena kalau kita lihat program ini sudah berjalan sejak tahun 2019 sampai 2023 dengan pencapaian targetnya sudah melebihi daripada apa yang ditargetkan dalam RPJMD, dan juga sudah memberikan dampak yang cukup besar gitu, sudah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat sekitarnya, baik itu menciptakan peluang kerja, juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan, terjadinya literasi kepariwisataan dan peningkatan kesehatan. Itu sudah terjadi di beberapa desa wisata yang ada di Provinsi NTB. Mungkin saya justru ingin mendapatkan arahan dan masukan terkait dengan hal yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabit, mungkin ada masukan atau saran atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di kabupaten kota sebelum kami minta Pak Ganjang untuk menanggapi. Mungkin langsung saja Pak Ganjang untuk menanggapi, Pak. Apakah yang pertama itu pertanyaannya, apakah desa wisata bisa masuk sebagai salah satu best practice, Pak? Baik, ya. Baik, terima kasih yang saya hormati Bu Nungki. Jadi kalau terkait dengan desa wisata ini, saya akan coba tarik contoh
sepengalaman saya pada waktu saya berdinas di Jawa Timur, yaitu saya melihat yang ada di sekitar Batu, Kota Malang. Kemudian ketika saya KKN sebagai Direktur Statistik Kesra ke Gunung Kidul. Wisata ini, kalau misalnya di Gunung Kidul itu ya, menggerakkan semua potensi yang sebelumnya di Gunung Kidul itu banyak orang yang nggak ngerti harus berbuat apa. Karena tanahnya kering kerontang, kemudian untuk pertanian nggak bisa hidup. Tapi begitu desa wisata itu digerakkan di satu desa sebagai contoh misalnya. Orang Gunung Kidul yang rata-rata mempunyai rumah yang kamarnya itu 3 atau 4. Ketika kamarnya itu dijadikan semacam tempat penginapan untuk tamu-tamu yang datang ke Gunung Kidul. Rumah-rumah tangga itu memperoleh pemasukan uang. Kemudian ketika tamunya itu mau makan, ada dapur-dapur atau makanan-makanan tradisional yang disajikan oleh para tetangga yang rumahnya disewa tadi. Kemudian anak muda, ya kan, membuat satu program-program inovatif yang menggunakan teknologi sosial media, memasarkan, sehingga dia menjadi YouTuber yang mendatangkan uang yang banyak. Sehingga akhirnya semua sektor di NTB itu hidup. Yang dulunya pengangguran dan miskin, yang nganggur sudah tidak ada lagi, yang miskin sudah tidak ada lagi, karena semuanya mendapatkan tambahan atau pemasukan uang dari wisata yang ada di desa-desa di Gunung Kidul itu. Demikian pula yang dilakukan di Batu atau Malang itu seperti itu. Ya, kemudian lingkungan, ya kan, misalnya hanya dengan memperdayakan di Malang itu membajak sawah, bagaimana menanam padi. Itu anak-anak kota, baik itu di Jakarta maupun dari luar negeri, datang hanya ingin tahu bagaimana menanam padi menjadikan beras yang dia makan. Itu semua bergerak, sehingga ini saya yakin di NTB mempunyai potensi lebih dari yang dilakukan oleh masyarakat di Gunung Kidul maupun di Batu Malang. Ya, tentu ini bisa menjadi satu best practices yang kira-kira tadi sebelum ada desa wisata, bagaimana kemiskinan di desa itu, ya kan? Pengangguran di wilayah itu. Kemudian lingkungan yang tadinya dibiarkan kering kerontang menjadi satu tempat hiburan, tempat wisata yang bagi orang desa itu bukannya sesuatu yang kotor, menjijikkan, karena misalnya tadi bersawah. Pemuda-pemuda desa sudah nggak mau lagi. Tapi orang kota tuh datang ke situ, nangkap belut, ya kan, nanam padi. Sehingga setiap rumah, ya kan, yang tadinya kamar 3 atau 4, anaknya sudah pada merantau, kosong, itu sekarang disewakan menjadi tempat-tempat untuk para tamu. Gerakan ini menjadi satu upaya yang sinergi, yang dilakukan bersama-sama, ya kan? Yang tadinya mandi di pancuran, bagi orang desa itu sesuatu yang biasa, tapi mandi di pancuran itu bagi orang kota. Ketika itu dipasang di sosial media, semua ya pengen datang. Nah, ini dia. Sehingga saya yakin desa wisata menjadi satu contoh best practices. Tapi
ini adalah penting bagaimana kita menceritakan itu, menunjukkan bukti itu, ya kan, fakta itu, bahwa dari 2019-2021, ya kan, menjadi satu kesatuan yang sebetulnya ini yang tadinya tidak bernilai menjadi bernilai, berarti ada dampaknya. Kemudian yang tadinya misalnya hanya 3 desa, sekarang di Gunung Kidul itu hampir semua desa melakukan itu. Saya 8 hari tinggal di Gunung Kidul, loh, seni tradisional hidup, kuliner hidup, ya kan. Kemudian anak muda, ya kan, yang tidak sekolah misalnya mengelola parkir, mengelola listrik desa dan lain-lain. Ya, ini terlihat bahwa tadi dari 3 desa berlanjut, ya kan. Nah, pemerintah di Gunung Kidul jelas sekali, karena saya terus terang saja harus mendengarkan presentasi dari Bapeda Gunung Kidul, kemudian kami mempresentasikan karya kami. Itu kelihatan sekali bahwa benar-benar wisata ini menjadi satu harapan, sehingga tidak salah misalnya 3 atau 4 hari yang lalu Pak Jokowi marah kepada Dirjen Imigrasi karena kelamaan. Ketika membuat visa itu, orang-orang dari luar merasakan kesulitan. Jadi ada pembenahan ini, ada pembenahan tata kelola. Ya, harusnya ada pembenahan tata kelola. Nah, ini sehingga saya yakin desa wisata boleh. Jadi yang penting tadi ini inovatif, pelaksanaannya melibatkan semuanya, kemudian semua berpartisipasi, dampaknya kelihatan dulu gimana, kemudian upaya atau rekodoyo yang dilakukan oleh pemerintah itu apa, non pemerintah itu apa, kemudian ini bisa direplikasi. Kemudian yang penting lagi, ketika desa wisata ini dipamerkan di dalam best practices, nanti harus menghubungi ke siapa, videonya seperti apa, apakah koran lokal juga ikut menulis itu sebagai bukti bahwa menggeliatnya ekonomi NTB itu karena ada desa wisata ini. Apakah mungkin dari Instagram, dari Facebook, itu juga bisa dijadikan bukti betapa desa wisata di NTB ini dikenal tidak hanya oleh masyarakat di NTB, tapi oleh masyarakat nasional maupun masyarakat internasional, sehingga semuanya tadi ingin makan. Coba di Jogja itu ada makanan yang cuman makanannya sayur lodeh, tempe dan pisang goreng, tapi yang ngantri luar biasa. Itu makanan-makanan tradisional yang itu adalah dalam rangka tadi para tamu yang datang itu penginapan sudah ada, makanan juga ada, ya kan. Kemudian pusat-pusat hiburan, ya, kami itu datang ke misalnya ada dalang yang bagaimana dia menceritakan wayang, menceritakan Gatot Kaca misalnya kepada para tamu yang datang. Gatot Kaca itu dikatakan ototnya kawat, balungnya besi gitu kan. Bagaimana dia bercinta dengan gadis kembar itu dia bisa kemas di dalam satu epik cerita. Ya, lah ini dia. Kami ingin mendengar di best practice tadi, seperti yang Mbak Ari tadi, buktinya mana bahwa itu memberikan dampak, bahwa itu bisa direplikasi, bahwa itu berpengaruh, misalnya tadinya orang miskin, tidak miskin, tadinya nganggur menjadi tidak nganggur. Dulunya desa itu kalau hujan orang menghindar, tapi sekarang hujan pun orang datang, mau bahkan
bersusah payah ke sawah, ikut menanam padi, ikut memetik, kalau di Batu itu ikut memetik buah apel. Ya, semuanya itu dikemas menjadi satu cerita. Bukti harus ditunjukkan. Sehingga nanti tim juri mengatakan bahwa desa wisata di NTB ini layak diberi nilai 100. Kan seperti harapan Pak Gubernur, bahwa NTB ini harus jadi juara, seperti kata Pak Iskandar tadi. Nah, ini dia. Jadi harus ada keinginan kita memamerkan sesuatu yang kelihatan sederhana, tapi berkelas nasional atau berkelas dunia. Membawa dampak perbaikan bagi masyarakat sekitar. Ya kan? Kemiskinan, pengangguran, kemudian sawah tadi, semuanya adalah indikator-indikator SDGs. Goal 2 kan no hunger. Sekarang tidak ada lagi namanya Gunung Kidul itu makan. Yang dulu ketika saya masih kecil dulu, Gunung Kidul itu terkenal orang kalau makan itu nasi intip. Nasi yang sudah kering. Sekarang nggak ada lagi dia. Di mana? Di Gunung Kidul. Nah, ini dia. Pamerkan itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih masukan dan penyerahannya Pak Ganjang. Nanti kami sesuai dengan arahan kepala tadi, kami akan menginventarisir dulu semua potensi best practice yang ada di NTB. Selanjutnya nanti kami akan memilih sesuai dengan pilar-pilar yang ada di SDGs. Mungkin itu saja yang bisa kami, atau mungkin ada masukan dan arahan dari Pak Kepala. Jadi itu, jadi sekarang kita tinggal lanjuti. Yang saya harapkan sekarang ini mungkin yang laporan mengenai masalah-masalah yang kesulitan-kesulitan yang dengan pembagian tugas yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada informasi-informasi yang berkaitan dengan best practice mungkin ada kesulitan-kesulitan untuk mengaksesnya dan sebagainya. Ini yang saya harapkan dilaporkan supaya kita bisa fasilitasi. Ya, intinya kalau sudah siap, tadi sudah ada komitmen dari kabit-kabit untuk menuntaskan data, kemudian menyiapkan, memilih best practice dari berbagai goal yang ada yang sudah dilaksanakan oleh SKPD, kemudian nanti kita teruskan menjadi 4 ya. Nah, dalam rangka mendukung ini, saya menunjuk tim kreatif dari PPID nanti sebentar saya panggil untuk urusan ini. Nah, oleh karena itu tadi yang menjadi catatan penting ya, dari usaha kita untuk menyiapkan inovasi-inovasi yang akan kita ikut sertakan di dalam SDGs ini, agar memperhatikan bahwa tadi bisa direplikasi, mempunyai dampak ya langsung ke masyarakat. Juga ada kolaborasi pemerintah, non pemerintah atau dengan mitra-mitra pembangunan. Kemudian juga menjadi sarana edukasi ya. Bahkan bisa menginspirasi orang lain. Nah, ini kriteria-kriteria tadi bisa ambil ya atau digunakan untuk memilih nanti yang terbaik. Nah, tadi yang paling terakhir disampaikan oleh Pak Ganjang itu harus ada kontak personnya ya, yang bisa tempat bertanya ya kalau dihubungi nanti. Ya, ini yang perlu saya ingatkan. Misalnya sekarang Pak Wahyu sering bangga-banggain itu Komir. Nah, itu seperti apa Komir itu konteksnya dalam mencegah kelaparan, Pak. Masuk SDGs 2. Tujuan 2 tanpa kelaparan. Ya. Nah, ini barangnya sudah ada Pak Wahyu kan, tinggal diambil. Ya, misalnya ini
yang dari apa namanya kerjasama dengan PDMIP itu, ya. Kemudian ada Komir, kemudian kita dengan BWS, ya, yang terkait dengan isu. Kan itu irigasi itu untuk menyiapkan ketahanan pangan, kan. Itu mempunyai efek kepada goal nomor 2, goal nomor 1. Itu maksudnya. Terus, apa namanya, pendidikan berkualitas, misalnya beasiswa. Kan ada, kan sering itu, apa namanya, pendidikan berkualitas itu bagaimana beasiswa ini dilaksanakan. Mungkin yang apa namanya, terus misalnya apa, kesetaraan gender. Nah, cari yang menarik, yang apa namanya, yang isu-isu kesetaraan gender ini. Kemudian masalah penanganan disabilitas, misalnya untuk pemberian pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, ini kan menarik. Nah, ini maksud saya perlu ada kreativitas, ya, apa namanya, dari berbagai bidang untuk ini mengangkat, ya, apa namanya, inovasi-inovasi yang sudah berlangsung. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya minta para Kabid, ya, mengidentifikasi di semua SKPD yang di bawah koordinasinya mengenai inovasi-inovasi yang tadi dapat memenuhi kriteria atau mempunyai dampak pada pencapaian tujuan SDGs dan bisa direplikasi, bisa dihubungi, jadikan part belajar dan seterusnya seperti itu. Itu arahan tambahan dari saya kira cukup, ya. Tinggal ditindaklanjuti dan ini akan terus saya dilapori ini, ya, day to day ini sampai pada tanggal 20, ya, progresnya, karena kita sudah berkomitmen untuk mengikuti SDGs Awards ini. Demikian Pak Ganjar, terima kasih, dan juga Ibu Adianti dari Seknas. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian rapat untuk hari ini. Semoga kita semua bisa segera menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda barusan terkait dengan persiapan SDGs Award ini. Menurut catatan kami diantaranya memperbaiki data sesuai dengan pilar yang masih PM dengan mengoptimalkan teman-teman yang ada di Bapeda, termasuk tim yang lintas sektor yang ada di Bapeda. Yang kedua, melis inovasi-inovasi atau best practice dari masing-masing pilar yang ada di SDGs, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelembagaan. Yang ketiga, PPID diminta untuk membantu membackup apa-apa yang dibutuhkan terkait dengan pendaftaran atau keikutsertaan NTB dalam SDGs Award. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ganjang dan Ibu Ardianti atas paparan yang disampaikan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.